Nah, itulah yang saya sebut tim transformasi gaya-gayaan. Kalau kita lihat kecenderungannya itu kan justru bukan mereformasi diri, tapi yang terjadi itu adalah memperkuat posisi mereka untuk menjadi status quo gitu. Sulit berharap reformasi itu dilakukan oleh mereka sendiri. Nah, masalah kita itu adalah polisinya nggak punya mindset yang disebut dengan kultur moral gitu loh Pak. Makanya saya mengatakan nggak mungkin lo berharap reformasi dilakukan oleh internal polisi. Itu harus datang dari luar. Karena polisinya itu kulturnya udah begitu. Melihat semua persoalan tuh masalahnya bukan pada mereka, pada orang di luar. Dan itu bukan khas polisi, memang khas banyak politisi kita kan. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan ngomongin tentang reformasi Polri. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku gak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Pak Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat sore Pak. Sore. Kabar baik Pak hari ini? Sejauh ini Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, sore-sore ini kita akan ngomongin tentang reformasi Polri nih Pak. Yang pasti banget. Iya nih, pasti Pak Ray juga udah banyak mengeluarkan statement di saluran media lainnya kan ya. Salah satu yang aku highlight itu Pak Ray bilang kalau misalkan kita mau mereformasi itu juga harus mengganti pimpinannya dulu ya, Kapolrinya dulu nih. Tapi kan yang sekarang itu kan Kapolri Listio Sigit ini kan sudah membentuk ya tim transformasinya dengan 52 perwira Polri lainnya. Nah, menurut Bapak gimana nih pembentukan tim internal ini tanpa mengganti pimpinannya terlebih dahulu? Pandangan Bapak gimana? Yang saya sebut tim transformasi gaya-gayaan yang sebetulnya nggak dibutuhkan. Karena polisi ini kan udah diberi kesempatan lebih dari 20 tahun untuk terus-menerus memperbaiki mereka, reformasi diri dan sebagainya gitu. Satu-satunya kelihatan yang cukup berhasil itu cuma satu, pemisahan TNI dengan kepolisian. Nah, di luar itu Polri berjalan sendiri, merumuskan apa yang mereka anggap baik dan hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, oleh karena itu rasanya sulit berharap kalau reformasi polisi itu berlangsung di antara mereka sendiri gitu, dilakukan oleh mereka sendiri. Dan oleh karena itu dibutuhkan dokter lain. Dibutuhkan perumus yang lain. Kalau mereka sendiri yang rumusin ya gitu, mereka buat sendiri definisinya, mereka buat sendiri targetnya, outputnya yang seperti yang kita rasakan sekarang ini kan. Jadi kayak muter-muter aja nah, gitu iya, ya Pak ya. Karena pada dasar kalau kita lihat kecenderungannya itu kan justru bukan mereformasi diri, tapi yang terjadi itu adalah memperkuat posisi mereka untuk menjadi status quo gitu. Nah, makanya harus ada tim di luar itu, tim yang tidak datang dari lingkaran mereka. Nah, itu yang sekarang yang akan mau dibentuk oleh presiden, namanya tim reformasi. Yang saya berulang kali mengatakan tim reformasi ini mestinya tidak lagi melibatkan anggota kepolisian, baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan. Oke, berarti benar-benar dari luar gitu ya Pak ya, tokoh. Ya kan kita udah beri kesempatan kepada mereka lebih dari 20 tahun untuk mereformasi diri. Artinya kalau kita berharap polisinya sendiri yang akan melakukan reformasi, rasanya itu udah sulit. Udah 20 tahun hasilnya begini-begini aja. Bukannya mereformasi diri, yang ada adalah mereka memperkuat posisi status quo-nya gitu. Pinginnya yang begini-gini ini gitu. Nah, itulah makanya ya kita desak dari luar ya, dan Pak Presiden sudah menyetujuinya. Dan saya kira dalam beberapa waktu ke depan mungkin tim itu sudah akan diumumkan oleh Presiden gitu. Iya, tapi kira-kira nih Pak, pembentukan ini tuh ada konsekuensinya nggak sih Pak ke depannya? Jadi Kapolrinya memang tidak diganti, tim internal transformasi ini. Ya kalau saya sih melihat nggak perlu banget tuh, nanti aja. Nanti aja untuk dibentuk kalau rumusan dari reformasi itu sudah disiapkan dan ditempatkan. Kan istilah Pak Kapolri yang sekarang ini kan namanya tim transformasi kan, bukan tim reformasi.
Transformasi itu kan artinya melakukan percepatan. Ya kan? Nah, apa yang dipercepatnya mestinya kan hasil-hasil dari reformasi ini. Nah, makanya nanti aja itu dibentuk. Berarti yang berjalan punya Pak Presiden dulu, baru Pak Kapolri. Ide idealnya nih Pak. Iya, makanya apa yang mau didesakkan, apa yang mau diimplementasikan segera, namanya kan transformasi kan. Nah, jadi sementara bahannya nggak ada. Nah, makanya menurut saya reformasinya kerja dulu, buat desainnya seperti apa, macam-macam. Lalu nanti disahkan sebagai undang-undang. Nah, setelah itu dibentuklah tim transformasi untuk melakukan percepatan aktualisasi eksekusi dari undang-undang kepolisian baru gitu loh. Nah, itu yang dibentuk. Nah, siapa yang bentuk? Ya bagi saya sih bentuknya itu nanti Kapolri baru, bukan Kapolri yang sekarang. Sebab saya tidak lagi melihat ada keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi polisi di tangan Pak Sigit. Gitu. Makanya saya bilang tadi gaya-gayaan aja tuh. Kalau Pak Sigit punya cita rasa reformasi polisi, mestinya sih 4 tahun yang lalu dilakukan. Dan polisi nggak begini wajahnya gitu. Kan ini kali pertama dalam sejarah kepolisian kita, kantor polisi itu banyak yang dirusuh oleh massa kan. Gitu. Ini kali pertama loh di eranya Pak Sigit gitu. Di eranya Pak Sigit juga istilah parcok muncul. Di eranya Pak Sigit juga muncul istilah no viral no justice kan. Banyak sekali isu-isu yang negatif. Loh, udah begitu tuh kok masih kita berharap beliau melakukan reformasi. Ya itu yang saya bilang gaya-gayaan saja tuh gitu loh. Oke, nah ini kan ibaratnya tujuannya reformasi tapi timnya ada 2 gitu ya Pak, ada yang dari Kapolri sama ada yang dari Presiden. Nah menurut Bapak nih gimana pandangan terhadap isinya kan beda juga ya Pak, ada yang satu tuh memang dari internalnya sendiri, yang satu tuh melibatkan tokoh sipil dan juga pakar hukum. Gimana menurut Bapak, apakah mana yang lebih efisien dan ideal menurut Bapak? Yang ideal itu yang dari luar, yang di dalam tuh menurut saya udah gaya-gayaan. Sulit berharap reformasi itu dilakukan oleh mereka sendiri. Kan saya udah katakan tadi, 20 tahun diberi kesempatan kepada mereka untuk mereformasi diri sendiri. Apa yang kita dapatkan ya polisi yang kayak begini. Gitu. Makanya kalau saya sih menolak tim transformasi itu. Kalaupun mau dibentuk nanti oleh Kapolri yang baru, orang-orangnya ditunjuk oleh Kapolri yang baru, dan nggak perlu timnya sampai 52 orang. Gitu. Sederhanakan saya, paling banyak nih 15 gitu ya. Lalu apa pekerjaannya? Pekerjaannya bukan merumuskan, pekerjaannya itu mempercepat apa yang sudah diputuskan di dalam tim reformasi itu supaya diimplementasikan di internal kepolisian gitu. Nah, kecuali nanti pada elemen-elemen teknisnya, pada hal-hal yang bersifat administratif. Nah, mungkin mereka bisa ubah menyesuaikan dengan format kepolisian baru gitu. Yang administratif ini gitu. Nah, disitulah mereka bekerja, elemen-elemen teknis gitu. Kalau elemen fundamentalnya, elemen prinsipilnya, elemen besarnya, bukan kepada mereka kita harapkan. Nah, lihat aja misalnya kalau kita baca wawancara ketua tim transformasi ini, yang dipersoalkannya adalah hal-hal yang bersifat administratif. Model, oke lah kalau model rekrutmen itu mungkin penting ya gitu. Tapi soal surat menyurat lah, ini kan apa menurut saya jauh banget gitu loh. Padahal mau kita bicarakan dari reformasi ini, kalau saya buat dalam rangkuman besarnya itu ada 3 tuh. Institusionalnya, kedua strukturnya, dan yang ketiga adalah moralnya. Itu kan fundamental semua tuh. Nah, apa yang disebut dengan reformasi institusional? Ini polisi ini mau didesain kayak apa? Apakah ia militer? Apakah ia betul-betul sipil gitu kan? Lalu misalnya, apakah modelnya seperti yang kita buat sekarang? Bahwa polisi ngerjain semua hal. Kan dari penyelidikan sampai nanti ya kan penetapan tersangka gitu ya. Lalu menyerahkannya kepada kejaksaan. Kan kalau Anda baca KUHP itu kan begitu. Mereka sekarang bahkan pada tingkat tertentu ya, jaksa itu dikurangi perannya untuk menentukan ketersangkaan gitu. Nah, sementara peran polisi makin dikuatkan gitu. Nah, ada banyak model kepolisian yang hanya berfungsi pada aspek penegakan penertiban, penegakan hukumnya nanti kejaksaan gitu. Nah, misalnya
sebagai contoh lah ya kan, penertiban itu kan ada pencurian, mereka nangkap. Nah soal apakah orang ini benar-benar mencuri dan sebagainya, nanti biar kejaksaan yang akan menetapkan sebagai tersangka gitu. Nah ada model polisi yang kayak begitu, jadi mereka nangkapnya aja. Yang menetapkan sebagai tersangka bukan polisinya, tapi kejaksaan gitu ya, penyitaan dan sebagainya gitu. Jadi kan polisi kita ini dibuat tanggung jawabnya banyak banget kan. Ketertiban sosial, penegakan hukum, pengayoman, itu kan. Nah ini mau dibuat yang mana sih sebetulnya? Jadi masih abu-abu gitu ya Pak, jalan kemana reformasinya? Terlalu banyak tanggung jawab mereka sebetulnya. Ujungnya yang ada adalah terlalu banyak yang mereka harus kuasai gitu. Nah itu yang membuat check and balances terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum misalnya kurang berfungsi. Benar nggak mereka orang yang mereka ditetapkan sebagai tersangka gitu? Atau itu dipaksakan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai contoh institusionalisasi itu tadi gitu. Termasuk misalnya soal misalnya kan begini. Di kita ini kan banyak sekali jenis polisinya. Nah, ada jenis kepolisian polisi hutan gitu, polisi air gitu. Lalu ada lagi polisi anti teroris gitu. Nah ini sebetulnya dalam satu badan atau itu badan yang berbeda-beda itu. Termasuk nanti misalnya polisi ini ya kalau saya yang kedua lah misalnya tuh ya, yang institusionalisasi ini masuk ke perubahan strukturnya, dia berada di bawah presiden atau di bawah kementerian atau beda. Jadi ada menteri khusus kepolisian, tapi ada Kapolri gitu loh. Jadi ada menteri kepolisian namanya, seperti kita kenal sekarang di dunia militer kan. Ada menteri pertahanan, tapi ada panglima. Panglima itulah yang menguasai prajurit, tapi yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan dan juga administrasi, itu ada di menteri pertahanannya gitu loh. Nah, bisa aja strukturnya begitu. Nah, polisinya nggak lagi berada di bawah presiden, tapi dibentuk satu kementerian kepolisian gitu. Nah, di bawah menteri kepolisian itu ada Kapolri. Nah, sekarang Kapolri itu setara dengan menteri. Nah, jadi Kapolri itu disebut sebagai lembaga negara setingkat menteri. Gitu. Nah, karena setingkat menteri ya dia langsung hubungan. Nah, ini yang setelah struktur nanti kita bagian yang direformasi, termasuk misalnya di dalamnya itu soal jenis kepangkatan. Nah ini kan berhubungan tadi dengan institusionalisasi itu, polisi ini mau dibuat sipil apa dibuat di militer. Jenderal itu hanya dikenal sebagai pangkat di lingkaran tentara. Loh ini polisi kita kok punya pangkat jenderal bintang 3. Padahal jenderal itu orang yang memegang komando untuk melakukan perang. Itu kira-kira tuh. Okay. Nah, sekarang di polisi kita juga masih mengenal jabatan namanya jenderal gitu ya. Iya. Padahal kalau Anda baca ya, kita studi nih kepangkatan di negara-negara maju, nggak ada itu jenderal polisinya. Saya kira di dunia ini ya, saya boleh jadi saya kurang studi ya. Cuman ada 2 atau 3 negara yang polisinya itu punya pangkat jenderal. Yang ada ya komisaris ada, ya kan. Nah, jenderal di Indonesia satu, di India, tapi itu bukan jenderal di tingkat Kapolri, itu jenderal di tingkat lokal-lokal. Dan yang ketiga di Bangladesh. Nah, di luar itu enggak, polisi-polisinya enggak menggunakan kepangkatan militer, karena jenderal itu kepangkatan militer. Nah, ini kan masih warisan dari polisi kita yang berada di bawah struktur militer dahulunya gitu. Jadi kita udah sipilkan, tapi kepangkatan tetap kepangkatan ala militer. Gitu. Nah itu bagian yang dikoreksi. Nah kalau saya malah berpikirnya begini juga tuh soal sekarang ini kan kalau struktur organisasi kepolisian itu kan Kapolri, itu nasional tuh. Di bawahnya ada Kapolda tingkat provinsi kan, di bawahnya ada Kapolsek ya, dan terus menerus gitu. Ini struktur yang kayak begini masih perlu dipertahankan nggak?
Jadi struktur kepolisian kita ngurut ke struktur desain dari pemerintahan kita, presiden, gubernur gitu ya, lalu bupati, wali kota gitu ya, camat, kepala desa itu. Nah struktur polisi kita juga begitu tuh. Kira-kira siapa Pak yang pantas untuk menilai apakah masih bisa? Makanya ini yang buat yang kayak begini nih harus dari luar. Sebab kalau sejauh ini cara berpikirnya, ya polisinya mungkin nggak mau lah. Nyari aman ya Pak bisa. Kita tanda kutip diobok-obok lagi nih, kira-kira gitu. Karena umumnya polisinya udah merasa nyaman dengan seperti yang sekarang kan. Itu udah. Ya dia kalau mau menetapkan orang tersangka dia bisa, itu jabatan di bawah presiden, dia ngatur sendiri budgetnya dia gitu kan. Jadi memang enak. Akibatnya ya seperti tak terkontrol gitu loh. Nah termasuk nanti nih soal kita memperbaiki Kompolnasnya di mana gitu. Kompolnas itu kan Komisi Kepolisian Nasional gitu. Yang kerjanya sih sebetulnya ngawasin dan sekaligus memberi sanksi kepada polisi yang dianggap bertentangan dengan aturan gitu. Jadi semacam pengadilan etik lah terhadap anggota-anggota kepolisian. Ini Kompolnas ini seperti nggak ada manfaatnya nih sebetulnya. Karena keluarnya itu lebih banyak kelihatan membela polisi ketimbang membela korban dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat polisi gitu. Nah ini bagian yang direformasi nantinya. Termasuk dalam konteks institusionalisasi itu ya. Apakah polisinya dibuat benar-benar independen dari pemerintah atau ia bagian dari presiden gitu. Nah, kalau kita belajar dari ASN tuh, aparatur sipil negara, kita kan ASN itu kan benar-benar kita buat independen ya. Sebelum kemudian ditarik lagi menjadi dekat dengan presiden atau dengan pemerintah melalui revisi undang-undang ASN di zamannya Pak Jokowi gitu. Jadi kita pernah kok buat birokrasi kita itu terlihat betul-betul independen gitu ya. Didampingi oleh KSN namanya, Komite ASN gitu. Nah, bayangan saya juga begitu. Jadi polisi ini dibuat institusi yang independen, yang dilindungi dan diawasi sekaligus namanya Kompolnas gitu. Jadi nggak bisa itu nanti dipakai oleh presiden, nggak bisa dipakai oleh kepala-kepala daerah. Nah, yang kita dengarkan di 2024 itu muncullah istilah yang disebut dengan parcok, karena banyak isu yang menyebutkan bahwa polisi-polisi itu seperti berpolitik gitu. Nah, dengan adanya KSN ini, KSN-nya melindungi mereka dari intervensi politik, tapi sekaligus memberi sanksi kalau mereka melanggar gitu. Oke, nah Pak, tadi kan Bapak juga sempat mention 3 aspek ya, ada struktural, terus institusional, moral. Nah, 3 prioritas penting lainnya tuh ada nggak sih Pak kira-kira untuk mereformasi dari tim-tim 3 itu udah tonggaknya tuh. Ya. Oke. Jadi kalau 3 ini kita perbaiki sekaligus, saya kira kita akan melihat efeknya ya. Polisi yang mungkin lebih humanis, lebih dialogis gitu, lebih fungsional gitu ya, lebih terkontrol gitu. Oke, kalau ngomongin mendesak nih Pak, mana nih kira-kira yang lebih mendesak antara penataan ulang struktur organisasi Polri sama perubahan standar rekrutmen dan etika atau peningkatan mekanisme pengawasannya di dalam Polri itu Pak? Paling mendesak tuh yang mana kira-kira? Sebetulnya kalau moralnya ini bisa kita perbaiki, desainnya itu masih bisa dioptimalkan lah tanpa harus perubahan besar-besaran gitu. Nah, masalah kita itu adalah polisinya nggak punya mindset yang disebut dengan kultur moral gitu loh Pak. Misalnya mereka menjiwai nggak sih sebetulnya yang disebut dengan hak asasi manusia gitu. Nah, mereka menjiwai nggak sih yang disebut dengan demokrasi? Mereka menjiwai nggak yang disebut dengan pengayoman gitu? Oke, bisa dibilang juga nggak nih Pak, ada kesalahan di akademisinya gitu, di pihak ketika mereka tuh ingin menjadi polisi gitu ya, Pak? Jadi
moral ini dibentuk menurut saya kultur yang tumbuh di lingkaran kepolisian. Mungkin waktu mereka sekolah di kepolisian itu diajarkan, tapi sekuat apa saya nggak tahu. Ya. Tapi kan paling besar itu adalah bukan pendidikannya, paling besar itu adalah kultur apa yang muncul di lingkaran mereka. Jadi misalnya sehebat apapun Anda mengenal teori-teori tentang kemanusiaan gitu, tapi kalau Anda hidup di lingkaran orang yang lihat terdakwa itu seperti benar-benar penjahat, dipukulin sana, lama-lama Anda ikut-ikutan juga gitu loh. Termasuk misalnya dikit-dikit misalnya nih main amplop, lama-lama Anda kalau Anda nggak melakukan itu Anda diasingkan gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai kultur, yang ujung dari kultur itu adalah membentuk moralitasnya gitu. Tapi kan kultur nih ibaratnya kayak sudah melingkar gitu ya Pak, sudah sulit untuk diputus gitu. Itu makanya harus dimulai, kan Anda tanya tuh sebetulnya dari awal tadi itu apa yang paling urgent kan? Iya, paling mendesak. Saya mengatakan memperbaiki moralnya. Ya, kalau moralnya kita perbaiki akan muncul kultur baru. Itu dan ini di atas sistem, di atas institusi, di atas struktur gitu loh. Oke. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira seberapa penting sih sebenarnya keterlibatan dari masyarakat, LSM dan media terkait dengan reformasi Polri ini? Besar. Oke, dari pihak luar ya jadinya ya Pak ya? Besar. Sebab kalau tanpa itu, saya kira nggak akan ada reformasi polisi seperti yang kita bayangkan. Ini kan terjadi setelah peristiwa 27, 29 kan, di mana kantor polisi banyak sekali yang dirusak oleh massa, bahkan ada yang dibakar dan sebagainya gitu. Barulah kemudian Presiden melihat isu soal reformasi polisi ini gitu. Saya sendiri sudah berbicara reformasi polisi ini. Anda bisa cek di Google ya. Pernyataan saya soal reformasi polisi ini sejak tahun 2012. Jadi udah 13 tahun tuh. Saya udah bicara reformasi polisi. Nggak henti-hentinya. Setelah 13 tahun baru. Tapi setelah 13 tahun itu urgensinya masih sama nggak nih Pak? Tentang kultur dan moral. Atau ada perbedaan? Makin mendesak, makin berat. Jauh sebelum kesini nih, sebelum Anda lihat seperti polisi yang sekarang nih, saya udah berbicara polisi ini harus direformasi. Harus dibentuk kultur baru, diperbaiki kulturnya. Tapi orang nggak ada yang peduli. Waktu dulu misalnya revisi Undang-Undang KPK, saya berulang kali mengatakan, bukan KPK-nya yang diperbaiki, polisinya. Kalau polisinya bagus, polisinya lebih peduli pada isu korupsi daripada isu aktivis gitu loh misalnya, kan KPK-nya juga sudah nggak kita butuhkan gitu. Nah, ternyata enggak. Politisi mengabaikannya, pemerintah mengabaikannya, ya apalagi orang-orang di dalam institusi polisi sendiri gitu. Sampai kemudian peristiwa tanggal 28, 29 itu terjadi, tahun 30 gitu. Nah ini ya, kalau saya udah bicara kok sejak 13 tahun yang lalu, dan kalian semua nggak mendengarkannya. Nah sekarang kejadian gitu. Yang saya sayangkan sudah begitu tuh, polisinya nggak narik ini sebagai pelajaran. Kenapa gitu? Yang mereka kejar itu aktivis-aktivis yang jumlahnya sekarang hampir mencapai 959 orang kan yang ditangkap. Dan mereka nggak bicara soal apa yang mengakibatkan orang protes terhadap polisi gitu. Mereka nggak bicara itu. Mestinya kan mereka membicarakan itu, mengevaluasi itu, merefleksi diri. Kenapa kita sasaran demo masyarakat? Dan ini loh maksud saya tuh, demonya itu di luar dugaan, karena udah langsung merusak kantor polisi, ada yang membakarnya, gitu. Nah, kan aneh tuh. Situasi begini tidak membuat polisi itu merenung. Apa ya yang membuat rumah saya kok ditimpa? Yang dilakukan mereka ngejar siapa tuh yang nimpa?
Makanya saya mengatakan nggak mungkin lo berharap reformasi dilakukan oleh internal polisi. Itu harus datang dari luar. Karena polisinya itu kulturnya udah begitu. Melihat semua persoalan tuh, masalahnya bukan pada mereka, pada orang di luar. Dan itu bukan khas polisi, memang khas banyak politisi kita kan. Masalah protes macam-macam tuh selalu dianggap persoalannya itu di luar itu, bukan di politisinya gitu. Oke nih Pak, kan tadi kayaknya pernyataan Bapak tuh sepertinya sulit sekali untuk melakukan reformasi ya. Tapi kan mereka timnya nih sudah berjalan gitu. Jadi sebenarnya dari tim yang sudah berjalan ini indikator apa sih Pak yang harus kita pantau yang bisa dilihat sebagai oh ini kayaknya sudah mau ke agak reformasi gitu, keberhasilan gitu Pak? Atau memang sesulit itu? Itu yang saya sebut tadi. Mereka ini hanya berbicara administrasi, perbaikan administrasi. Jadi nggak berbicara soal 3 dimensi yang saya sebut tadi. Nah, perbaikan administrasi itu gimana sih? Misalnya surat menyurat bagaimana baiknya, menerima laporan masyarakat gimana baik, itu administrasi semua. Kalau proses rekrutmen itu oke lah, penting itu, gitu. Tapi kurikulumnya perlu juga berarti ya Pak ya? Karena tadi mengulang itu soal kurikulum pendidikannya gimana untuk membentuk karakter yang humanis, dialogis, yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan. Jadi aktivis itu jangan dilihat sebagai orang yang berbahaya bagi negara dan bangsa. Sementara koruptor didiamin gitu loh Pak. Kan saya udah berulang kali menyatakan, coba hitung berapa koruptor yang ditangkap polisi dibandingkan dengan berapa aktivis yang ditangkap oleh polisi. Lebih khusus lagi di eranya Pak Sigit nih. 4 tahun beliau jadi polisi, berapa koruptor yang ditangkap? Dan berapa aktivis yang sudah ditangkap? Lebih khusus lagi kalau buat hitungan bulan, peristiwa yang sekarang kan, dalam 1 bulan polisi bisa menangkap 959 orang yang mereka sebut sebagai tersangka kerusuhan, ya, peristiwa 27-29 itu. Tapi saat yang bersamaan berapa? Jangan 1 bulan deh, kita kasih agak lama. Dalam 6 bulan terakhir berapa orang yang ditangkap polisi dengan dakwaan atau ketersangkaan sebagai koruptor gitu. Reformasi ini bukan harus dari luar, gitu loh. Oke, nah untuk penutup nih Pak, dari angka 1 sampai 10 boleh dinilai nih Pak, seberapa yakin Pak Ray Rangkuti terkait dengan reformasi Polri sekarang? Soal yang mananya? Yang tim yang pembentukannya dan hasilnya sampai hasil akhir. Ya kalau soal akhir sih belum. Belum ya. Okay. Ya kan kita harus lihat juga timnya nih siapa dulu. Ini tim yang benar-benar serius atau tim yang sekedar meredam protes publik. Kita lihat dulu timnya. Kalau tim dari luar nih Pak, tim bentukan presiden iya, maksud saya siapa orangnya kan. Saya bilang tadi ada semacam 5 kriteria untuk tim itu. 1, ya, tidak berasal dari polisi, baik aktif maupun non aktif. Bukan individu atau badan yang sedang bekerja sama dengan polisi. Yang ketiga, berangkat dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ada ahli hukum pidana, ada ahli hukum tata negara misalnya gitu ya, ahli kemasyarakatan, ahli psikologi, ada juga ahli ya macam-macam ahli lah yang kita bisa masukkan ke dalam gitu. Nah itu setidaknya ada 3 persyaratan yang saya sebut sebagai calon sebagai orang yang bisa kita masukkan ke dalam tim ini gitu. Nah bacaan saya sekitar 9-10 orang cukup untuk tim reformasi gitu. Nah siapa-siapa mereka ya kita lihat. Ya kalau saya udah punya standar kan. Saya lihat dulu cocok nggak sesuai dengan standar yang saya bayangkan. Nah kalau ternyata standar orang-orang yang dimasukkan nggak seperti yang standar yang saya lihat gitu ya belum tentu saya bisa optimis juga pada hasil reformasinya gitu. Oke Pak Ray, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah datang di podcast Senin Sore. Nah buat Sobat Sore, kalau punya pernyataan atau pertanyaan lainnya,
tanggapan lainnya boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel Podcast Senin Sore. Selamat sore dan see you in the next episode.